Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke mata kuliah akuntansi perpajakan. Topik yang akan kita bahas di selanjutnya itu adalah tentang pemahaman sebenarnya apa sih akuntansi pajak itu. Selanjutnya tentang PPN dan PPNBM, pasal 21, 22, 23, 24, pasal 4 ayat 2, pasal 25, 28A, 29 dan 31E, akuntansi pajak bumi dan bangunan atau PBB, akuntansi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian akuntansi biaya materai, dan setelah itu kita masuk ke rekonsiliasi fiskal. Nah, saya rasa beberapa topik yang ada di sini sudah pernah dibahas sebelumnya. Jadi kita hanya mereview aja untuk di mata kuliah akuntansi perpajakan ini. Nanti kita lebih fokus ke rekonsiliasi fiskal. Nah, ini dia akuntansi pajak. Akuntansi pajak ini adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Tujuan dari akuntansi pajak ini yaitu menyajikan informasi sebagai bahan menghitung penghasilan kena pajak, terutama dalam sistem self-assessment sebagai laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terhutang bagi setiap wajib pajak. Nah, selain itu, tujuan akuntansi pajak itu adalah sebagai dasar dalam menghitung penghasilan kena pajak, menghitung harga perolehan, menghitung penyerahan barang kena pajak, menghitung besarnya pajak yang terhutang, memberi peluang menggunakan beberapa keputusan pemerintah, dasar pertahanan wajib pajak dalam pemeriksaan dan penyidikan pajak. Itulah tujuan dari akuntansi pajak. Nah, akuntansi pajak ini merupakan bagian dari akuntansi yang menekankan pada penyusunan SPT. Jadi akuntansi pajak ini dibuat agar kita mudah dalam penyusunan SPT. Kemudian sebagai pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Nah, biasanya pelaporan SPT untuk perusahaan badan ini dilaporkan paling lama itu adalah di bulan April, di akhir bulan April. Nah, kerangka dasar akuntansi pajak ini yaitu laporan keuangan disusun dan disajikan kepada otoritas pajak untuk kepentingan perpajakan. Nah, jadi laporan keuangan ini sifatnya itu sebagai penyajian untuk otorisasi pajak dan untuk kepentingan perpajakan. Kemudian laporan keuangan ini meliputi neraca dan laba rugi ditambah informasi lainnya yang diwajibkan undang-undang perpajakan. Selanjutnya laporan utamanya adalah laporan laba rugi fiskal. Nanti kita akan bahas gimana caranya mendapatkan atau menghitung laba rugi fiskal. Tanggung jawab menyusun laporan keuangan fiskal terletak pada wajib pajak atau pengurus ataupun kuasanya. Selanjutnya, posisi keuangan tergambar pada neraca. Penting untuk mengetahui potensi pajak jangka panjang. Jadi biasanya posisi keuangan itu diperpajakan untuk melihat potensi pajak yang dalam jangka panjang. Nah, ciri laporan keuangan pajak ini yaitu laporan pajak atau laporan keuangan pajak ini dibuat untuk dipahami oleh pemeriksa pajak. Selain untuk perusahaan, tapi laporan keuangan pajak ini harus dapat dipahami oleh pemeriksa pajak. Sensitivitas informasi bukan materialitas. Laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur dengan itikat baik. Kemudian dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, laporan keuangan fiskal harus tepat waktu. Akuntansi pajak harus independen terhadap akuntansi komersial. Jadi akuntansi pajak ini isinya nanti berbeda dengan akuntansi komersial. Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Nah, itulah ciri dari laporan keuangan pajak. Kemudian yang melakukan akuntansi pajak ini
biasanya adalah perusahaan atau orang pribadi yang memiliki usaha, bisa. Nah, jadi kalau buat laporan keuangan, berarti yang dibuat itu adalah pembukuan. Pembukuan adalah mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan. Inilah yang dimaksud dengan pembukuan. Setiap wajib pajak yang berbentuk badan usaha atau wajib pajak perorangan yang mempunyai penghasilan sampai dengan 4,8 miliar. Jadi yang wajib melakukan pembukuan itu adalah yang berbentuk badan usaha ataupun wajib pajak perorangan yang penghasilannya itu sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Nah, pentingnya pembukuan untuk perpajakan ini adalah agar badan usaha atau wajib pajak perorangan ini mudah dalam pengisian SPT dan mudah dalam perhitungan penghasilan kena pajak, serta penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Oke, persyaratan dari pembukuan ini yang pertama adalah diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, bukan yang dibuat-buat gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang membuat laporan pajaknya itu terlihat bahwa laba dia menjadi lebih kecil sehingga pajak yang dibayarkannya menjadi lebih kecil, maka itu melanggar dari persyaratan pembukuan. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan tentang harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Kemudian ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca dan laporan laba rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang taat azas atau konsisten dengan tahun sebelumnya. Yang keempat ada dikatakan bahwa diselenggarakan dengan huruf Latin, angka Arab dengan bahasa Indonesia, dan satuan mata uang rupiah. Nah, ini maksudnya adalah ya sesuai dengan yang ada sekarang gitu, pakai huruf Latin itu ya seperti ini huruf Latin, kemudian ini huruf Latin ya kan, kemudian angka Arab itu maksudnya seperti ini ya, bukan angka Romawi, dan dengan bahasa Indonesia dan serta menggunakan mata uang rupiah. Bisa menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar gitu, selain mata uang rupiah, tapi dengan izin Menteri Keuangan. Selanjutnya, pembukuan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ini harus disimpan selama 10 tahun. Jadi setiap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perpajakan nanti harus disimpan paling tidak itu 10 tahun. Oke, sistem akuntansi pajak ini berupa formulir-formulir, buku-buku catatan, kemudian prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan usaha dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kantor perpajakan untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, nah untuk proses akuntansi perpajakan ini tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasa. Jadi diawali dengan catatan transaksi, kemudian dikaitkan dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu dia bukan informasi non keuangan. Ingat, transaksi ini dia adalah informasi keuangan, bukan yang non keuangan. Jadi kalau yang non keuangan itu seperti tentang analisis kinerja keuangan perusahaan itu, atau tentang kegiatan-kegiatan corporate social responsibility si perusahaan itu. Nah, bukan yang seperti itu, tapi dia informasi keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada jurnal, kemudian diposting ke buku besar, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini kita lihat alur dari pembuatan laporan keuangan fiskal. Ini sama seperti kita buat laporan keuangan komersial, bedanya itu adalah kita lihat
dia diawali dari transaksi, kemudian kita pindahkan ke jurnal, posting ke buku besar, sampai kita susun ke neraca lajur sehingga bentuklah laporan keuangan komersial. Nah, untuk membentuk laporan keuangan fiskal ini harus ada namanya rekonsiliasi fiskal. Kenapa? Karena penyusunan laporan keuangan komersial ini dia berdasarkan SAK, PSAK. Sementara laporan keuangan fiskal ini berdasarkan undang-undang pajak. Itu undang-undang pajak, kemudian peraturan pemerintah dan Menteri Keuangan. Dengan perbedaan prinsip inilah nanti maka timbulnya rekonsiliasi fiskal. Jadi rekonsiliasi fiskal ini berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan perlakuan. Terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial yang berlaku dengan peraturan perpajakan. Nah, itulah menyebabkan perlunya rekonsiliasi fiskal. Nah, ini contohnya, contoh kertas kerja si perusahaan itu untuk membentuk laporan fiskalnya. Tadi udah disampaikan bahwa laporan keuangan yang penting dalam fiskal itu adalah laporan laba rugi. Jadi ini laporan laba rugi secara komersial, ini koreksi fiskalnya, sehingga dapat laporan laba rugi secara fiskal. Nah, untuk rekonsiliasi fiskal nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ini proses pembukuannya dari laporan keuangan, ini laporan fiskal, kemudian direkonsiliasi. Kenapa direkonsiliasi? Karena untuk laporan keuangan dia berdasarkan PSAK, untuk laporan fiskal dia berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan lainnya. Dan hasil dari laporan keuangan itu ada 4. Satu lagi itu catatan atas laporan keuangan. Jadi ada laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan ekuitas. Sementara untuk laporan keuangan fiskal, dia itu nanti hasilnya adalah laporan atau laba atau penghasilan neto fiskal. Nah, ini slide terakhir tentang perbedaan prinsip. Jadi menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan pajak penghasilan atau PPh bukan penghasilan atau sebaliknya. Nah, mungkin sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa ada menurut komersial segala penambahan ekonominya itu adalah penghasilannya. Tapi menurut pajak ada beberapa penghasilan yang dimasukkan ke dalam perhitungan atau dimasukkan sebagai pajak penghasilan gitu. Ada juga yang tidak dimasukkan ke pajak penghasilan. Jadi itu sesuai dengan undang-undang yang ada gitu. Nah, mengenai penghasilan ini nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian bisa juga secara komersial itu merupakan penghasilan, tapi nanti di waktu perhitungan PPh pajak penghasilan itu ternyata PPh itu udah bersifat final. Jadi menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Ini pun nanti kita bahas di topik selanjutnya. Begitu juga dengan biaya atau beban. Secara komersial, dia itu segala pengeluarannya itu adalah beban perusahaan. Tapi menurut pajak di perpajakan, sesuai dengan ketentuan PPh, itu ada beban yang tidak diakui secara fiskal. Atau nanti deductible expense dan non-deductible expense. Nah, untuk deductible expense dan non-deductible expense nanti kita bahas di topik selanjutnya. Nah, sekian topik pemaparan mengenai pengenalan tentang akuntansi pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.